Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Iksanuddin di kelas PENGAS 2C NPM 1921911112. Di sini saya akan mempresentasikan tentang strategi belajar mengajar gerak. Yang pertama, pengertian, pengaturan, urutan materi pembelajaran. Urutan materi pembelajaran secara prosedural ialah menggambar langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Misalnya, langkah-langkah menelpon, langkah-langkah mengoperasikan peralatan, kamera, video, cara menginstal program komputer, dan sebagainya. Urutan penyediaan berguna untuk menentukan urutan proses pembelajaran. Tanpa urutan yang tepat, jika di antara beberapa materi pembelajaran mempunyai hubungan yang bersifat persyarat prerequisite, akan menyulitkan peserta didik dalam mempelajarinya. Misalnya materi operasi bilangan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Peserta didik akan mengalami kesulitan mempelajari pengurangan jika materi pembagian, materi perkalian belum dipelajari. Materi pembelajaran yang sudah ditentukan ruang lingkup secara dalam dapat diurutkan melalui pendekatan pokok, yaitu pendekatan prosedural dan hierarkis. Urutan materi pembelajaran secara prosedural menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Dan untuk pendekatan hierarkis, urutan yang bersifat berjenjang dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Materi sebelumnya harus dipelajari dahulu sebagai prasyarat untuk mempelajari materi berikutnya. Yang selanjutnya, pengaturan waktu latihan. Hasil penelitian bahwa metode latihan terbimbing kurang mendukung tercapainya keterampilan jika bimbingan yang diberikan pada waktu latihan sangat dominan. Hal ini menampilkan prinsip penting dari latihan terbimbing. Bimbingan dianggap efektif untuk menampilkan suatu bimbingan itu terus ada selama latihan. Jika bimbingan dihilangkan, maka penampilan yang bagus karena adanya bimbingan praktis hilang. Dari kenyataan tersebut, maka disimpulkan bahwa metode latihan terbimbing mengandung unsur kekurangan dan kelemahan. Yang selanjutnya, lingkungan belajar. Lingkungan pembelajaran yang kondusif memang tidak tercapai dengan sendirinya. Meskipun begitu, tidak menutup kemungkinan lingkungan ini dapat direalisasikan dengan baik. Berikut ini berupa untuk membangun lingkungan kondusif dalam pembelajaran. Yang pertama, menata ruang kelas belajar. Untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, diperlukan penataan ruang kelas yang baik dan tepat. Misalnya, ruangan kelas merupakan lingkungan utama untuk menciptakan kegiatan belajar dan mengajar untuk menyenangkan. Yang kedua, suasana belajar dan mengajar. Setelah menciptakan ruang kelas,
yang kondusif selanjutnya yaitu menciptakan suasana belajar dan mengajar yang menyenangkan. Dan beberapa faktor yang mendukung suasana belajar dan mengajar lebih menyenangkan, mulai dari cara mengajar guru, mood siswa, lingkungan dalam kelas, dan lain-lain. Yang ketiga, lingkungan luar kelas. Meskipun siswa sudah melakukan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas, namun lingkungan luar kelas juga berpengaruh terhadap proses pembelajaran siswa. Lingkungan luar kelas yang kondusif membawa siswa belajar dengan baik. Namun sebaliknya, jika lingkungan luar tidak kondusif dan terjadi masalah, akan konsentrasi siswa akan terganggu. Yang selanjutnya, metode mengajar. Istilah metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang artinya jalan. Dalam dunia pembelajaran, metode diartikan cara untuk mencapai tujuan. Jadi metode pembelajaran dapat diartikan dengan cara-cara menyeluruh dari awal sampai akhir dengan urusan sistematik berdasarkan pendekatan tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Kegiatan-kegiatan sebagai bagian atau komponen metode itu yang digambarkan dalam bentuk bagan akan tampak sebagai berikut. Tahap persiapan kegiatan seleksi atau memilih bahan ajar dengan berpedoman kepada kurikulum. Yang kedua, gradasi atau penyusun bahan, tujuan dan sebagainya sehingga jadi rencana pembelajaran atau RPP. Tahap yang kedua yaitu pelaksanaan kegiatan presentasi awal atau penyajian atau pengenalan bahan kepada siswa. Yang selanjutnya, kegiatan presentasi lanjutan atau pemantapan dan latihan. Jadi secara keseluruhan metode pengajaran itu mencakup tiga tahapan kegiatan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Setiap tahapan itu diisi oleh langkah-langkah kegiatan yang lebih spesifik, tidak kelihatan di sekolah karena biasa dilakukan guru di rumah. Ini membuktikan bahwa metode mengajar sangat luas. Dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang mencakup pemilihan penentu dan penyusun secara sistematis bahan yang akan diajarkan, serta kemungkinan pengadaan remedi dan bagaimana pengembangannya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.